Oke, selamat datang teman-teman di sesi ketiga analisis sosial media. Di sesi ketiga kali ini kita akan ngebahas terkait dengan tahapan-tahapan apa aja sih yang ada di pre-processing biasanya. Ini yang ada di global ya teman-teman. Jadi bukan yang ada di teks Indonesia, tapi ini ada di global. Nanti di sesi selanjutnya kita akan lebih ke praktek untuk melakukan analisis data science dari eh, tulisan-tulisan yang sudah kita crawling teman-teman menggunakan preprocessing juga yang lain yang ada di materi ini, beberapa tahapan yang ada di materi ini, karena nggak semuanya itu bisa saya tampung di dalam sesi ketiga kali ini. Oke, kita bisa langsung next aja teman-teman. Jadi kita perlu refreshment dulu sesi kedua terkait dengan data collection dari API sosial media. Di sini kita nggak menggunakan Twitter API, tapi kita menggunakan alternatif crawling lainnya. Nah, kita sudah mengetahui data-data yang ada pada informasi data crawling kita. Di sini setidaknya tuh ada 15 kolom dari conversation ID stringnya sampai dengan username-nya. Di sini tipe-tipe datanya juga kita sudah tahu dengan codingan data collection itu data titik info. Selanjutnya, eh, kita juga mengetahui bagaimana cara memanggil data-data tersebut, di mana data titik head 2 ini berarti kita menampilkan cukup dua data saja, data 0 dan data satu, urutan yang paling atas, karena Python itu dimulai dari angka 0 untuk memanggil datanya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam preprocessing data text, yaitu ada tokenisasi, ada stemming, ada limitation. Di dalam preprocessing data text sebenarnya ada cukup banyak banget cara melakukan preprocessing, tapi yang paling inti di dalam data science atau analisis sosial media kali ini, saya cuma mau ngebahas tokenisasi, stemming, dan limitation. Nah, yang pertama adalah tokenisasi. Apa sih tokenisasi itu? Jadi di sini ada gambar nih. Saya ngambil dari cognitive class. Tokenization, this is a sample text. Kenapa ini dipisah-pisah? Jadi tokenisasi merupakan suatu proses memecah teks seperti kalimat atau paragraf menjadi kata-kata atau token tersendiri, teman-teman. Misalkan di sini teksnya dalam bahasa Indonesia saya suka es krim. Kemudian dilakukanlah tokenisasi. Saya suka dan es krim. Ada tiga kata ya teman-teman ya. Saya suka dan es krim. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang ada di tokenisasi. Jadi, token-token ini merupakan blok dasar di dalam bahasa, dan tokenisasi membantu komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia dengan membaginya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola oleh komputer tersebut. Nah, tokenisasi ini merupakan langkah yang cukup penting dalam memodelkan data teks. Jadi biasanya dilakukan pada korpus untuk memperoleh token. Tokennya kemudian digunakan untuk menyiapkan kosakata gitu ya teman-teman ya. Nah, di tokenisasi menciptakan kosakata adalah tujuan utamanya teman-teman. Nah, di dalam tokenisasi memiliki tiga tipe. Yang pertama ada kata, karakter, dan subkata. Terkait dengan kata, ini akan membagi teks menjadi kata-kata. Kemudian tokenisasi dalam karakter, itu dia akan membagi teks menjadi sekumpulan karakter. Baik itu alfabet ataupun numerik ya teman-teman ya. Kemudian di dalam subkata, si token ini akan membagi teks menjadi subkata. Jadi ada perhitungannya sendiri berdasarkan n-gram ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian tahap kedua, itu ada namanya stemming. Apa sih stemming? Stemming adalah salah satu tahap dalam pipeline data mining text yang mengubah data teks menjadi format yang terstruktur untuk diproses oleh komputer, mesin komputer. Stemming biasanya menghapus afiksi dari kata-kata
yaitu dengan menyisakan bentuk dasar dari suatu kata. Ini berarti menghapus karakter dari setiap akhiran token kata. Namun, biasanya kesamaan dasar algoritma stemming ini sangat bervariasi. Intinya, stemming ini mengurangi bentuk infleksi dari sebuah kata menjadi satu yang disebut stem atau bentuk dasar dan juga dikenal sebagai lema dalam linguistik. Nah, nanti lema itu kita akan ngebahas setelah stemming. Jadi, dimisalkan nih, ada kata dancing, dance, dancer, dan dance. Nah, semua kata-kata tersebut, kata kerja tersebut, bisa diubah menjadi suatu kata dasar, yaitu dimulai dari kata dasar dance. Nah, ini merupakan contoh dari stemming, teman-teman ya. Hmm. Algoritma stemming sendiri itu memiliki berbagai jenis teknik ataupun metode, teman-teman. Jadi di stemming itu ada teknik atau metode namanya Lovin stemmer, di mana ini merupakan stemming eh, pemrosesan paling awal yang paling tua dengan menghapus akhiran token menggunakan 29 aturan. Kemudian ada namanya Porter stemmer. Dia akan menghapus akhiran token dengan jumlah kelompok vokal konsonan dalam token. Vokal konsonan itu berarti seperti bentuk-bentuk vokal ya, suara-suara konsonannya. Misalkan A, I, U, E, O. Nah, di dalam konsonan-konsonan tersebut akan dihapus nih akhiran tokennya. Kira-kira seperti itu untuk Porter stemmer. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Snowball stemmer. Versi ini merupakan versi terbaru dari Porter Stemmer dengan mengambil stem text dalam sejumlah bahasa aksara Romawi lainnya. Biasanya di Snowball ini memiliki bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan bahkan Rusia. Jadi seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah Lancaster ataupun Pice Stemmer. Nah, teknik ataupun metode ini biasanya menghapus akhiran token dengan aturan lebih dari 100 rules menggunakan bahasa Inggris. Biasanya Lancaster Stammer ataupun Pi Stammer ini sering digunakan oleh peneliti-peneliti untuk melakukan analisis teks dalam bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti kita akan ngebahas bagaimana sih cara mengimplementasikannya, teknik-teknik ataupun metode di dalam stemming, teman-teman. Kira-kira seperti ini ya untuk Lovin Stemmer Code di dalam codingannya. Teman-teman bisa langsung mempraktekkan di Google Colab-nya dengan new notebook, kemudian tinggal dimasukkan saja codingan tersebut. Mungkin nanti membutuhkan cara menginstal library-nya seperti apa, itu teman-teman bisa melakukan googling aja. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di dalam codingan ini diberikan suatu teks, love, love looks with love, love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. Oke, jadi di sini kira-kira seperti itu. Kemudian dari kata-kata yang ada di teks tersebut dilakukan tokenisasi. Setelah dilakukan tokenisasi, baru dilakukan stemming, teman-teman. Nah, ini adalah contohnya tadi ya. Jadi text love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is going Cupid paint blind. Kemudian ditokenisasi love looks not with the eyes but with the mind. Jadi seperti itu dan akhirnya di stem. Stem ini mencari kata dasarnya. Terkadang eh, stemming metode atau teknik ini bukan mencari kata dasarnya juga, tapi ada teknik atau metode yang malah menghapus kata dasarnya, padahal itu sudah dasar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kayak misalkan love, itu malah dihapus e-nya, padahal itu sudah kata dasar. Nah, si Loving Stemmer ini merupakan algoritma stemming yang pertama. Tadi sudah saya bahas, sudah saya katakan. Jadi pada dasarnya ini menggunakan fungsi find and replace. Kalau di Google, di Word ataupun di Excel biasanya ada tuh fungsi find and replace. Nah,
Dia akan membandingkan setiap token input dengan daftar sufiks umum ataupun kata-kata umum nih dengan setiap akhiran dikondisikan oleh salah satu dari 29 aturan. Intinya dia akan mengatur kata-kata tersebut apakah ada di dalam kamusnya. Kalau tidak ada di dalam kamus ataupun akhiran, maka itu sudah menjadi kata dasar gitu ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan mencari kesamaannya. Oh, ternyata ini harus dihapus belakangnya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke Porter Stemmer Code. Jadi di Porter Stemmer Code ini mirip-mirip codingan ya, tapi di sini kita memanggil library namanya Porter Stemmer aja teman-teman. Teman-teman bisa lakukan analisis sendiri, kemudian lakukan uji coba sendiri ya teman-teman ya, untuk mengetahui apa perbedaannya. Di sini jadi outputnya kan kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kita menggunakan teks yang sama seperti tadi. Love looks not with the eyes but with the mind. Endeavor is being Cupid painted blind. Jadi bla 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 bla. Intinya ketika di stem, si porter stemmer itu mengetahui kalau love itu ya love karena dia itu sudah kata dasar. Nah, jika seperti itu ya teman-teman ya. Tergantung dengan teknik ataupun metodenya. Tapi di sini kalau teman-teman lihat, Devor, therefore-nya ini E-nya malah dihapus teman-teman. Jadi ini masih memiliki kekurangan ya. Karena therefore ini mungkin sudah kata dasarnya, tapi malah dihapus E-nya yang menjadikan kata tersebut tidak memiliki arti. Gitu, yang nanti menjadi bingung juga teman-teman. Dibandingkan dengan Stemmer-Lovins yang tadi, algoritma stemming Porter itu menggunakan eh, algoritma stemming yang lebih matematis. Jadi dia akan mengklasifikasikan setiap karakter dalam token diberi konsonan C atau vokal V, mengelompokkan konsonan berikutnya sebagai C dan vokal berikutnya sebagai V. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, misalkan kayak gini. Devil Teh itu bisa dianggap sebagai konsonan, H itu dianggap sebagai konsonan, maka ini adalah konsonan dan dia tidak akan melakukan perubahan. Tapi untuk E, karena dia tidak memiliki pasangan dan terakhir dia hanya vokal, maka si Porter Stemmer ini cenderung untuk menghapusnya teman-teman. Nah, ini adalah salah satunya kesalahan dari Porter Stemmer yang menjadi bukti kenapa algoritma teknik metode ini merupakan algoritma stemming eh, yang kurang baik ya teman-teman ya. Kira seperti itu untuk digunakan. Nah, kemudian di Snowball Stemmer ini merupakan ya tadi ya untuk bahasa Jerman, bahasa Belanda dan lain-lain dan Rusia. Jadi jika codingannya sama seperti ini dan pembedanya adalah di Snowball ya teman-teman. Nah, Snowball Stemmer itu merupakan versi terbaru dari Porter Stemmer meskipun bertujuan untuk menerapkan seperangkat bla bla bla. Tapi ini biasanya digunakan untuk sejumlah bahasa Romawi, Belanda, Jerman, Prancis ataupun bahkan Rusia. Nah, kan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih. Love looks not with the eyes, but with the mind. And devil is winged, Cupid painted blind. Kira-kira apa sih yang menjadi eh, pembeda ataupun kesalahan di dalam teknik ataupun metode ini? Ternyata teman-teman, kalau teman-teman lihat, devil-nya ini masih sama kayak stemmer yang sebelumnya teman-teman. Dia belum bisa mengklasifikasikan Devil itu sebagai kata dasar dan masih menghapus tulisan E-nya. Gitu ya. Sama seperti Porter Stemmer nih. Jadi ini bisa dibilang agak kurang baik juga teman-teman untuk digunakan. Tapi teman-teman bisa menggunakan ya mungkin sebagai salah satu pilihan dengan tambahan-tambahan modifikasi codingan lainnya untuk
si stemmer snowball ini lebih mengerti apa yang teman-teman ingin lakukan atau ingin butuhkan. Nah, kemudian di Lancaster Stammer Code, nah ini adalah teknik ataupun metode stemming terakhir yaitu Lancaster. Teman-teman boleh memilih dari Porter, dari Lovins sampai dengan Lancaster ingin menggunakan stammer code apa. Jika tulisannya itu ataupun teksnya itu dalam bentuk bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Di dalam Lancaster Stammer Code ini kira-kira codingannya seperti ini, kemudian Lancaster itu seperti apa sih? Oke, di sini kita bisa ngelihat ya, ternyata malah lebih parah nih. Love-nya itu E-nya dihapus, therefore-nya itu or-nya dihapus, is-nya itu malah hilang, kemudian ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ada beberapa kata yang hilang. Banyak yang sumber yang menggambarkan Lancaster Stammer ini sebagai pace stammer, sebagai stammer bahasa Inggris yang lebih agresif. Jadi si Lancaster Stammer ini memiliki 100 aturan untuk menentukan string karakter akhir mana jika ada itu harus diganti dengan string lain. Stammer ini akan mengulangi setiap token kata memeriksanya terhadap semua aturan. Kemudian jika string tersebut cocok dengan aturan, algoritma akan memberlakukan operasi yang dijelaskan dan menjalankan kata baru yang telah ditransformasi melalui semua aturan lagi. Jadi sistemer ini terus terus menerus mengulangi semua aturan sampai token yang diberikan melewati semua aturan gitu ya. Jadi ini cukup agresif banget. Dan yang terakhir kita masuk ke tahapan preprocessing lemmatization. Apa sih lemmatization, Pak, Bang, Mas, eh, Kak, dan lain-lain? Lemmatization merupakan proses pengelompokan berbagai bentuk kata yang mengalami infleksi sehingga dapat dianalisis sebagai satu kesatuan. Lemmatisasi ini sangat mirip dengan stemming, tetapi akan memberikan konteks arti dari setiap kata-kata. Jadi ia akan menghubungkan kata-kata dengan makna yang mirip ke satu kata saja. Biasanya, pemrosesan teks itu akan mencakup stemming dan limitisasi, tapi teman-teman boleh memilih satu aja. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah memiliki teknik namanya sastrawi. Dia secara otomatis menggabungkan stemming ya. Nah, seringkali orang merasa eh, istilah stemming dan limitisasi ini membingungkan. Dan sama, padahal lematisasi ini lebih disukai daripada stemming karena lematisasi itu melakukan analisis morfologis perubahan kata-katanya. Jadi, lemmatization akan mengelompokkan berbagai bentuk kata yang mengalami infleksi perubahan sehingga dapat kita analisis sebagai satu kesatuan. Dimisalkan dari lematisasi rocks menjadi rock, corpora menjadi corpus, better itu kita akan mencari sederhananya menjadi good. Nah, kemudian ada working, works, dan work. Maka kita akan ubah limitation yang menjadi work saja, teman-teman. Jadi kan seperti itu ya. Jadi better itu kan ada cukup banyak ya. Ada good, ada awesome, ada best, dan lain-lain. Tapi di limitation kita mencari cukup kata yang menggabungkan semua artinya. Jadi lebih ke memberikan makna arti ke dalam cukup satu kata saja. Nah, di dalam teknik limitation itu ada tiga teman-teman. Yang pertama ada rule based, dictionary based, dan yang terakhir ada machine learning based. Untuk rule based itu akan mengubah bentuk kata token ke bentuk kata dasar atau akar kata dengan menerapkan aturan yang telah kita tetapkan. Kemudian untuk dictionary base, dia akan memetakan kata ke bentuk dasar atau lema yang sesuai dari kamus atau tabel pencarian kata yang kita punya atau kita tetapkan. Dan yang terakhir, machine learning base itu akan memanfaatkan model komputasional untuk mempelajari hubungan antara kata dan bentuk dasarnya
secara otomatis. Jadi kita cukup menggunakan machine learning, dia akan menentukan secara otomatis tanpa kita perlu atur-atur. Ini bisa dibilang sudah unsupervised learning ya. Kalau untuk menggunakan machine learning ada limitation. Terkait dengan rule based limitation, contohnya seperti apa sih Pak, Bang, Mas? Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi, misalkan kita memiliki teks walked, kemudian aturannya ini menghapuskan kata ed di belakang kata walk, sehingga menghasilkan kata dasar yaitu walk, walk saja. Ini merupakan rule based limitation. Kemudian untuk dictionary based limitation, kira-kira seperti ini ya. Di sini ada tiga kata, running, better, when. Jadi kita memiliki kamus di dalam dictionary kan tentu saja harus memiliki kamus karena ini dictionary. Kita memiliki kumpulan kata yang ingin kita ubah bentuknya. Jadi kita melihat nih di dalam crawling kita ada kata running, better, dan when. Namun di kamus kita running itu diubah menjadi run untuk kata dasar. Kemudian better itu biasanya jadi good. Dan when itu biasanya kata dasarnya adalah go. Maka secara otomatis dalam dictionary based limitation, kata tersebut akan diubah menjadi run, good, dan go. Tanpa perlu kita pikir lagi gitu ya teman. Karena kita sudah memiliki kamusnya. Ya, misalkan lagi nih, I was running to become a better athlete and then I went home. Nah, kemudian maka akan diubah menjadi I was run to become a good athlete and then I go home. Kira seperti itu ya untuk kata dasarnya. Dan yang terakhir adalah machine learning based limitation. Apa sih itu, Pak? Jadi, limitation berbasis pembelajaran mesin ini akan memanfaatkan model komputasional. Tadi udah dijelaskan ya. Di sini dia akan mempelajari hubungan antara kata dan bentuk dasarnya secara otomatis. Tidak seperti pendekatan berbasis aturan atau berbasis kamus. Model pembelajaran mesin ini memiliki cara pola pikir seperti jaringan saraf ataupun model statistik. Jadi dia dilatih dengan kumpulan data teks yang cukup besar atau big data teks untuk menggeneralisasi pola dalam bahasa. Dia akan mempelajari pola-pola dalam bahasa. Misalkan di sini ada teks when, kemudian dia akan mempelajari polanya when itu ada apa aja sih. Biasanya tuh when itu going, dan juga go to, dan dia akan melakukan prediksi. Oh, ternyata ini kata dasarnya adalah go. Udah, itu aja. Dengan menggunakan machine learning. Dengan dia mempelajari polanya, maka dia secara otomatis sudah tahu kata dasarnya itu apa. Oke, kita masuk ke limitation code contohnya. Jadi di sini kita menggunakan dasar ya teman-teman ya. Ya, eh, kita akan melakukan lematisasi, tapi di sini kita akan menggunakan library WordNet Lematizer, di mana dia sudah memiliki bisa dibilang kumpulan kamus untuk bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Di sini saya ingin merubah kata rocks-nya, kemudian saya ingin merubah kata korporanya, dan saya ingin mengubah kata better. Nah, secara otomatis outputnya akan berada di kanan nih teman-teman, yaitu rocks akan menjadi rock, corpora menjadi corpus, dan better akan menjadi good. Nah, sehingga lemmatisasi adalah proses pengelompokan berbagai bentuk kata yang mengalami infleksi untuk dianalisis sebagai satu kesatuan. Nah, ini mirip seperti stemming, tapi dia akan memberikan arti pada setiap kata-katanya. Jadi menghubungkan kata-kata dengan makna yang mirip ke dalam satu kata, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau stemming itu hanya mencari kata dasar, tapi di limitation ini dia akan melihat apa sih makna-makna yang mirip sehingga dicari nih. Oh, ternyata kata dasar dari kata mirip ini aja deh. Gitu teman-teman. Kira-kira ya untuk contoh dasarnya. Oke teman-teman.
Mungkin pertemuan kita sudah selesai di sesi ketiga analisis sosial analisis sosial media atau analisis media sosial terkait dengan preprocessing data teks ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan lebih dalam mengenai data science basic untuk analisis media sosial. Nanti bagaimana cara kita melakukan proses pada data yang sudah kita lakukan, sudah kita crawling teman-teman, gitu ya kira-kira. Oke, eh, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah LMS ataupun di WhatsApp group. Dan saya harap teman-teman sudah melakukan uji coba pada setiap code yang diberikan di dalam PPT ya atau PDF. Semoga teman-teman dapat lebih mudah mengerti materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.